Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ramadan dengan NIM 2005011100272. Kelas Kurdis D. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema yang sudah ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian hadis dan macam-macam hadis tersendiri. Pertama, hadis merupakan sumber utama setelah kitab suci Al-Quran bagi umat Islam sebagai sumber hukum. Tentu saja hadis berperan dalam menggali hukum-hukum agama Islam yang dijadikan patokan, pedoman, dan hujjah. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau. Hadis sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Secara bahasa, qaul berarti ucapan dan perkataan, sedangkan hadis qauliyah berarti hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda atau perkataan Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai pedoman, dasar, dan hujjah. Jadi setiap apapun sabda ataupun perkataan Nabi Muhammad SAW merupakan dasar pedoman dari sumber hukum bagi setiap muslim, karena tak mungkin beliau mengatakan sesuatu yang sia-sia, perkataan kotor ataupun perkataan dusta. Yang kedua ada hadis fi'liyah. Secara bahasa, fi'il berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan hadis fi'liyah berarti hadis yang disandarkan dari perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis qauliyah. Maka setiap perbuatan atau tindakan beliau adalah sebuah hadis yang dijadikan teladan, pedoman, dan sumber hukum tanpa terkecuali. Yang ketiga ada hadis takriyah. Secara bahasa, takrir berarti ketetapan, sedangkan hadis takriyah berarti hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maksud dari ketetapan itu sendiri adalah ketika beliau melihat perbuatan sahabat, namun beliau tidak memerintahkan atau tidak pula melarang. Ketetapan Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Yang keempat yaitu hadis ahwaliyah. Hadis ahwali adalah hadis yang menjelaskan hal ihwal Nabi Muhammad SAW yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Hadis ahwali ialah hadis yang berisi tentang hal ihwal Nabi Muhammad. Maksudnya hadis ini tidak termasuk salah satu dari ketiga hadis di atas. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ihwal Nabi ialah sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi Muhammad SAW, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu Al-Quran sendiri, kesepakatan ijma ulama, dan logika Al-Quran sendiri. Kesepakatan ulama dan logika akal sehat makul. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah akal sehat. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti. Bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani oleh kaum muslimin. Tulisan ini menemukan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan, berfungsi menjelaskan maksud firman Allah. Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti, bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani oleh kaum muslimin. Ini saya akan menjelaskan terkait hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini keberadaannya hadis mutawatir, yaitu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi, contohnya kalangan para sahabat yang mungkin melihat secara langsung atau mendengarkan langsung sabda Nabi Muhammad SAW, dan generasi sesudahnya yang sudah dipastikan mereka tidak berdusta. Dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa hadis mutawatir tidak akan terpenuhi kecuali bila memenuhi 4 syarat. Yang pertama syaratnya yaitu diriwayatkan oleh banyak rawi. Yang kedua, jumlah bilangan rawi tersebut terdapat pada seluruh tingkatan atau yang disebut tabaqat sanad.
Yang ketiga yaitu menurut kebiasaan, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Yang keempat, khobar, mereka disandarkan kepada panca indera. Terakhir, saya akan menjelaskan terkait hadis sahih dan tingkatan-tingkatan hadis sahih sendiri. Hadis sahih menurut bahasa berasal dari kata soha, yasihu, suhan, sihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti artinya sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasanya menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari sokim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, serta di dalamnya tidak terdapat illat. Kata sahih juga dikenal dalam fikih atau usul fikih dalam kaitannya dengan hukum wada'i atau yang disebut hukum positif. Adapun tingkatan-tingkatan hadis sahih sendiri, yang pertama yaitu hadis sahih yang disepakati atau dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi. Yang kedua ada hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Yang ketiga, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Bukhari. Yang keempat, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim namun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Yang kelima yaitu hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Yang keenam, hadis sahih yang sesuai dengan syarat Muslim saja namun beliau tidak mengeluarkannya. Yang ketujuh, hadis yang dikeluarkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Dan ini adalah tingkatan hadis sahih yang paling rendah. Presentasi dari saya dari tema-tema yang sudah ditentukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.